Demikianlah kamu didatangkan pada hari itu dalam keadaan buta, karena atatka ayatuna fanasitaha, karena kamu sudah terima ayat-ayat kami, peringatan dari kami. Ada orang yang ngasih reminder sama kamu, kamu dapat daily reminder secara harian, kamu diingatkan lewat FYP TikTok, kamu diingatkan lewat reels Instagram kita diingatkan. Fanasitaha, tapi sayang kamu lupa sama peringatan itu. Tapi sayang kamu abai. Tapi sayang kamu gak mau sadar. Tapi sayang, atatka ayatuna fanasitaha, kamu abai, kamu lalai, kamu lupa, dan dengan sengaja kamu gak mau nerima nasihat-nasihat baik yang datang. Wa kadzalikal yauma tusa, maka sebagaimana dulu kamu melupakan ayat-ayat kami, hari ini kami lupakan kamu. Apa hikmahnya hadirin? Di antara hikmahnya ayat ini, penyesalan bagi mereka yang selalu melupakan ayat-ayat Allah. Poin pertama, di ayat 126, hikmahnya, penyesalan pasti datang kepada kita atau kepada mereka yang melupakan ayat-ayat Allah. Qala, Allah berfirman, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Kan kemarin mereka bilang di ayat 125, qala rabbi lima hasyartani a'ma, ya Allah kenapa engkau bangkitkan dalam keadaan a'ma, buta, wa qad kuntu basira, waktu di dunia kan saya bisa melihat, ya Allah kenapa sekarang saya bangkit dalam keadaan buta? Allah jawab, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha, kan dulu kamu di dunia matamu terbutakan dari mentaati syariat-syariatku. Kan dulu kamu di dunia datang nasihat lewat FYP TikTokmu, kamu abai. Kan waktu di dunia kamu dapat reels Instagram atau postingan-postingan di WA story atau dimanapun, kan kamu gak peduli kan? Dulu ada nasihat, kamu abai. Ada daily reminder, kamu gak peduli. Ada orang udah jelas-jelas Allah datangkan sebagai pemberi nasihat supaya kita lebih baik hidupnya, tapi kamu malah mencelanya. Fanasitaha, terus kamu sengaja melupakan itu semua, kamu mengabaikannya. Wa kadzalikal yaum, sebab karena kamu melupakan di hari waktu kamu di dunia, wa kadzalikal yaum, maka pada al-yaum, hari ini, hari kiamat, tunsa, kamu pun diabaikan. Nyesel. Maka hadirin, kalau kita menyesalnya sekarang, maka penyesalan itu akan sangat berharga buat kita. Tapi kalau kita menyesalnya nanti setelah kita diwafatkan, maka penyesalan itu sudah gak ada lagi harganya. Kami ulang, kalau kita menyesal-nyesalnya sekarang saat kita masih hidup, maka penyesalan itu akan sangat berguna buat diri kita. Tapi kalau kita menyesalnya setelah kita wafat, penyesalan udah gak ada lagi harganya. Ayat 127, wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih wa la'adzabul akhirati asyaddu wa abqa. Dan demikianlah kami balas orang-orang yang melampaui batas, dan kami balas orang-orang yang tidak beriman terhadap ayat-ayat kami, serta mereka mengingkari Tuhannya. Wala adzabul akhirah asyaddu wa abqa, dan nanti yang mereka dapatkan, mereka rasakan, mereka akan dapat asyad. Wala adzabul akhirah, mereka akan dapat azab yang pedih di akhirat, asyaddu, yang sangat berat, wa abqa, dan kekal selama-lamanya. Hikmah dari ayat ini, di ayat 127, poin yang pertama, kehidupan yang sulit bagi mereka-mereka yang mengingkari ayat-ayat Allah.
Di dunia ini orang yang berpaling dari Allah akan menjalani kehidupan yang sempit, kesulitan hati, hilangnya ketenangan dalam hidup, dan kesulitan-kesulitan yang lain, dan berbagai kesulitan-kesulitan yang lain. Najzi man asrafa walam yu'min bi ayati rabbih. Orang-orang yang gak taat sama Allah tuh kehidupannya sempit, persis kayak ayat 124 yang kemarin kita baca. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Sesiapa yang dia menjauh dari Allah, nggak mau mengingat Allah, menjauh dari ayat-ayat yang Allah sudah firmankan untuk dia, فَإِنَّ لَهُ, maka untuk dia مَعِيشَةً ضَنْكًا, maka untuk dia akan mendapat ma'isyatan dongka, hidup yang sempit. Lagi-lagi ayat ini memperkuat man asrafa, kalau dia melampaui batas, walam yu'min, dan dia enggan beriman, bi ayati rabbih, dan dia abai terhadap ayat-ayat Tuhannya, untuknya hidup yang sempit, nggak tenang. Karena kata baginda Nabi SAW itu, ketenangan punya sumber. Sumber ketenangan itu Allah. Lalu kata Nabi, fa innal khairatu ma'ninah. Dan kalau mau hidup tenang, maka berbuat baiklah banyak-banyak. Wa inna syarra ribah. Dan sumber gelisah itu karena kita menjauh dari Allah, karena kita berbuat yang gak baik, karena kita melakukan sesuatu yang gak Allah suka, makanya kegelisahan itu datang. Hadirin, harta yang kita tahu, harta ini halalan thayyiban mubarakan fih, sudah mah harta itu halal, harta itu thayyib, berkualitas, mubarakan, harta itu harta yang penuh keberkahan, fihi, di dalamnya penuh keberkahan, manfaat dan luas kebaikan-kebaikan harta itu. Kita menikmatinya juga enjoy. Jadi daging saat kita makan itu juga daging yang penuh keberkahan. Harta keberkahan membawa kita juga rajin dalam amal. Harta berkah memotivasi kita ringan beramal. Itulah keberkahan. Tapi manakala gak berkah, kita mau makan juga khawatir, kita mau pakai takut ketahuan. Hadirin, mungkin ada sebagian di antara kita tuh hartanya banyak luar biasa, tapi mereka gak berani make, takut. Kalau kita mau beli apa-apa, mungkin enak. Tapi ada sebagian pihak mau beli sesuatu, dia takut. Takut diperiksa KPK, takut tertangkap, takut gak sinkron antara gaji pendapatan dengan capaian-capaian pembelian barang ataupun aset yang dia beli. Ada, hadirin. Jumlahnya banyak, tapi mereka gak leluasa, gak merdeka membelanjakan hartanya. Kalau kita mau beli, ini harta-harta kita yakin harta ini harta yang halal, mubarakan, thayyiban fi. Kita mau beli apa? Memang ini harta kita, hasil kerja keras kita. Kita mau beli kendaraan, kediaman, aset, memang ini harta kita, harta halal. Gak takut. Tapi kadang sebagian pihak, dia gak bisa membelanjakan hartanya semerdeka itu. Karena ternyata hartanya didapatkan dari cara-cara yang gak Allah suka, misalnya. Makanya kembali pada ayat ini, najzi, Allah tuh pasti memberi balasan. Najzi, kami pasti balas. Man asraf, orang yang melampaui batas. Walam yu'min, orang yang gak beriman, orang yang gak mau beriman, enggan beriman, padahal sudah datang peringatan. Terus Allah pasti balas, bi ayatina, bi ayati rabbi, orang-orang yang abai terhadap ayat-ayat Allah. Termasuk loh abai ketika dia gak mau berinteraksi dengan Quran. Makanya kalimat yang sering terungkap di majelis kita kalau subuh, sebisa mungkin mata ini melihat Al-Quran sebelum mata ini melihat matahari yang terbit.
Jangan keduluan matahari terbit. Kalau bisa gelap-gelap kita udah pegang Quran, baca Quran. Megang Quran, baca Quran. Megang Quran, baca Quran. Nanti hadirin dicatat, kasih footnote. Oh, ini tafsir Ibnu Katsirnya ada poin-poin pertama tadi tentang penyesalan itu pasti datang bagi mereka yang melupakan ayat-ayat Allah. Terus ayat ke-127 poinnya kehidupan yang sulit Allah berikan kepada mereka yang mengingkari ayat-ayat Allah, melampaui batas dan enggan beriman. Dan najzi, balasan Allah kepada mereka itu pasti datang, pasti dibalas sama Allah. Terus apa lagi? Wala adzabul akhirati asyaddu wa abqa. Allah pasti balas. Wala adzabul akhirah, dengan azab akhirat. Asyaddu wa abqa, dengan azab yang sangat pedih. Asyaddu, berat. Wa abqa, apa arti abqa? Kekal abadi selama-lamanya. Balasan bagi mereka yang melakukan tadi, melampaui batas, enggan beriman, menolak ayat-ayat Allah yang telah datang pada mereka. Ada nasihat baik, daily reminder, ada FYP yang berseliweran. Ini sebenarnya Allah nih pasti punya maksud nih. Secara algoritma kita tuh mungkin nontonnya hal-hal selain daripada itu. Kok tiba-tiba muncul aja satu video tentang dakwah, tentang kebaikan. Kita berubah hatinya, itu sinyal dari Allah. Kalau kita denial, kita nolak, kita pungkiri, apaan sih? Gak usah lah. Ini efeknya. Wal adzabul akhirah asyaddu wa abqa. Dan azab di negeri akhirat itu asyad, lebih berat, lebih pedih, lebih dahsyat. Wa abqa, dan kekal selama-lamanya. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah hindarkan kita dari siksa api neraka. Allahumma inna nas'alukal jannah. Allahumma inna nas'alukal jannah. Allahumma inna nas'alukal jannah. Amalkan satu amalan ini, karena kata Nabi, sesiapa yang meminta kepada Allah dengan amalan ini sebanyak 3 kali permintaan, maka syurga akan memohon kepada Allah agar yang baca itu dimasukkan ke dalam syurga. Apa doanya? Apa bacaannya? Allahumma inna nas'alukal jannah. Allahumma inna nas'alukal jannah. Allahumma inna nas'alukal jannah. 3 kali. Ya Allah, kami bermohon agar Engkau masukkan kami dalam syurga. Sebanyak 3 kali itu diucap. Maka kata Nabi, qalatil jannah, Allahumma adkhilhul jannah. Syurga pun akan memohon kepada Allah, ya Allah, masukkan dia yang memohon syurga 3 kali tadi ke dalam syurgamu ya Allah. Makanya minta kepada Allah syurga sebanyak 3 kali minimal. Lebih daripada 3, sebanyak-banyaknya silakan. Juga kita dianjurkan banyak-banyak doa. Di antara kalimat doanya, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nah, kalimat akhir itu apa yang kita minta? Waqina adzabannar. Ya Allah, hindarkan kami dari siksa api neraka. Ini kita mau agar Allah menolong kita, menyelamatkan kita, menghindari kita dari siksa api neraka. Karena siksa neraka itu, wala adzabul akhirati asyaddu wa abqa. Karena siksa neraka itu dahsyat, pedih, berat, wa abqa, kekal lagi selama-lamanya. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita terhindar dari siksa api neraka. Ayat 128. Afalam yahdi lahum kam ahlakna qablahum minal qurun yamshuna fi masakinihim. Allah berfirman, maka tidaklah menjadi petunjuk bagi mereka orang-orang musyrik berapa banyak generasi sebelum mereka yang telah Allah binasakan, padahal mereka melewati bekas-bekas tempat tinggal umat-umat terdahulu. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan bagi mereka yang berakal. Allah mengajarkan kita di ayat 129, ayat 128, supaya kita belajar dari umat terdahulu, belajar dari sejarah. Bahkan Allah berfirman, yamshuna fi masakinihim. Loh, kamu lewat kan? Masakinihim, tempat tinggal mereka kamu lihat kan? Kamu lewati kan? Yamshuna, kamu pernah lihat. Walaupun cuma sekelibat di TikTok,
Di dekat kita kan gak jauh-jauh ada kisah legenda dari Banjarnegara, Dukuh Legetang. Teman-teman search aja di TikTok, kisah legenda Banjarnegara, Dukuh Legetang, atau langsung kisah Dukuh Legetang Banjarnegara. Itu kan dekat dari kita, berjarak 1 jam kita tempuh by motor. Yamshuna fi masakinihim. Kamu saksikan tempat tinggal mereka. Kamu lihat bagaimana Allah memberi azab pada kaum-kaum generasi terdahulu. Afalam yahdilahum kam ahlakna qablahum minal qurun. Kenapa kamu gak ambil pelajaran dari mereka-mereka minal qurun, dari generasi sebelum-sebelumnya yang dulu pernah kami beri pelajaran atas mereka? Kita berjalan, bukankah kita lihat di Petra, Jordan, itu istana-istana dari gunung-gunung yang dipahat bentuknya istana? Kita sisir Istanbul, Turki, bukankah di situ pernah tinggal mereka-mereka dengan kerajaan yang luar biasa? Mesir, bukankah Fir'aun dulu pernah berjaya di kota itu? Lalu kemana sekarang? Jadi mumi di museum. Coba lihat bagaimana dulunya Allah memberikan kepada kaum-kaum yang sebelumnya, kepada Penompe, mereka-mereka yang dulunya terkenal dengan perilaku-perilaku yang amala qaumi Lut, serupa dengan amalnya kaum Nabi Lut. Lalu Allah balikkan, Allah benamkan mereka. Yamshuna fi masakinihim. Kamu lihat kan bekas-bekas tempat tinggal mereka, umat-umat itu? Inna fi dzalika laayatil liulin nuha. Yang demikian itu ada pelajaran bagi mereka yang berakal. Apa hikmah? Hikmah yang pertama, Allah bagi tanda-tanda dari sejarah umat terdahulu supaya kita belajar dari sejarah. Allah mau kita tuh belajar dari sejarah. Allah kekalkan fisiknya Fir'aun sebagaimana dalam ayat al-yawma nunajjika bibadanika litakuna ayatan linnas, atau kama qala Allah Ta'ala, kami kekalkan, kami abadikan tubuhmu wahai Fir'aun, litakuna ayatan linnas, supaya kamu menjadi pelajaran untuk semua manusia. Dulunya beliau itu orang yang paling berpangkat, berkuasa. Dulunya Fir'aun pernah bilang bahwa dirinya adalah qala ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu. Dia pernah bilang itu, aku Tuhanmu yang maha tinggi. Ini sungai Nil tajri min tahti, dia mengalir karena aku yang mengaliri. Dia mengalir karena aku yang membuatnya mengalir. Namrud bilang qala ana uhyi wa umit, aku yang menghidupkan, aku yang mematikan. Diambil 2 orang prajuritnya, sini kamu. Yang satu dipenggal kepalanya langsung mati, yang satu dibiarin hidup. Coba lihat ya, nih aku matikan, nih aku hidupkan, aku biarin jalan. Qala ana uhyi wa umit, dia bilang dia menghidupkan, dia bilang dia mematikan. Lalu dijawab sama Nabi Ibrahim, Allah mendatangkan matahari dari timur ke barat. Kalau kamu memang benar Tuhan, datangkan matahari dari barat, tenggelamkan dia di timur. Fabuhital ladzi kafar, maka dia menjadi kufur dan makin ingkar. Hadirin, tanda-tanda umat-umat terdahulu yang pernah Allah beri pelajaran atas mereka itu sudah datang. Kitanya aja tinggal ambil pelajaran. Fir'aun jelas-jelas muminya sudah ada di museum. Siapa dia? Dia yang dulu ngaku Tuhan, yang paling berkuasa, menguasai menurut sejarawan 2/3 dunia, yang prajurit-prajuritnya tak pernah terkalahkan, yang amunisi hartanya triliunan. Bahkan arsitek sekarang aja kalau melihat piramid terkagum-kagum, hadirin. Satu batunya itu bertonton. Kok dia bisa? Pada zaman itu belum ada eskavator, belum ada ini, itu, dan segala macamnya. Kok bisa piramid batu seberat itu diangkat? Kalau bukan kekuasaan yang sangat dahsyat, gak mungkin.
Tapi sekarang dia tergeletak di sebuah museum di kota Mesir, litakuna ayatan linnas, supaya jadi pelajaran untuk semua manusia bahwa ini loh akhir kesudahan dulu yang paling berkuasa, mengaku Tuhan yang dulu zalimnya luar biasa, yang kekayaannya tidak terkira, prajurit-prajuritnya yang tak pernah terkalahkan. Tapi akhirnya tragis. Belajar dari sikap sejarah. Kita harus punya sikap sejarah. Ambil dari sejarah. Karena Allah juga mau kita liulin nuha, berakal dan menggunakan akal sehat kita untuk melihat setiap kejadian dengan mengambil pelajaran. Itu ayat 128. Ayat 129. Walaula kalimatu sabaqat min rabbik, walaula kalimatu sabaqat min rabbika lakana lizaman wa ajalum musamma. Dan kalau tidak ada suatu ketetapan terdahulu dari Allah, lakana lizaman wa ajalum musamma, pasti siksaan itu menimpa mereka serta tidak ada batas ajal yang telah ditentukan. Kadang-kadang tuh, ini maksud ayat ini menurut sebagian para ulama, penundaan azab karena Allah sayang sama kita, hadirin. Ini ayat 129. Kalaulah tidak ada suatu ketetapan terdahulu dari Tuhanmu serta tidak ada batas yang telah ditentukan daripada ajal, pasti siksaan itu secara seketika menimpa mereka. Apa jadinya kalau 1 detik pertama setelah kita bermaksiat Allah langsung azab? Pertanyaan kami, ada nggak di antara kita yang hidup sampai detik ini? Nggak ada. Kalau Allah mau mengazab kita di 1 detik pertama saat kita sedang bermaksiat, nggak ada manusia yang hidup kecuali baginda Rasulullah Muhammad SAW dan orang-orang saleh yang mengikuti beliau. Karena kita tahu kita banyak kelirunya, banyak salahnya, banyak dosanya, banyak alpa dan khilafnya. Makanya Allah menunda azab itu juga merupakan bukti tanda sayangnya Allah sama kita. Kita maksiat, nggak langsung Allah azab. Kita berbuat keliru, nggak langsung Allah berikan balasan. Tapi Allah tangguhkan. Allah beri tangguh itu karena Allah sayang. Allah bilang kepada malaikat-malaikat, jangan dicatat dulu, aku tahu dia akan memperbaiki dirinya. Jangan catat dulu, aku tahu dia akan jadi lebih baik. Aku tahu dia akan jadi taubat kepadaku. Jangan dicatat dulu, wahai malaikat, aku tahu nanti dia pulang kok kepada aku. Jangan ditulis dulu, aku tahu nanti dia bertaubat dengan taubatan nasuha. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Itu saking sayangnya Allah sama kita. Tapi kadang kita gak ngerasa disayang sama Allah. Makin dijor-jorin harta makin jauh dari Allah. Makin dikasih limpah harta malah makin lupa sama Allah. Apa yang harus jadi prioritas nggak pernah jadi prioritas. Yang tidak semestinya diprioritaskan malah dia dahulukan, karena aneh. Apa yang mestinya diprioritaskan nggak pernah dia prioritaskan. Apa yang seharusnya tidak dia prioritaskan malah jadi prioritas dalam hidupnya. Padahal Allah memberi harta ada maksudnya. Allah beri kuasa ada maksudnya. Allah bagi kita ilmu ada maksudnya. Allah bagi kita segala kebaikan hari ini kita dapatkan itu ada maksudnya. Dan maksud Allah selalu tentang Allah mau kita berpulang dalam bekal terbaik. Wa ajalum musamma, Allah bagi waktu pada masa yang ditentukan. Allah nggak langsung azab. Jadi penangguhan Allah tuh karena baiknya Allah sama kita. Kok kita nggak ngerti-ngerti? Kita kemarin ninggalin sholat, atau kita nggak melaksanakan kewajiban dalam menuntut ilmu. Kan menuntut ilmu ini wajib ya hadirin. Talabul ilm, kata Rasulullah SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Jadi kalau kita mengaku muslim, wajib bagi kita menuntut ilmu. Pada saat kita meninggalkan menuntut ilmu, berarti sama dengan kita sedang meninggalkan kewajiban. Meninggalkan kewajiban hukumnya berarti tidak menuntut ilmu hukumnya terjawab. Critical thinking kita tuh bermain di sana hadirin.
menuntut ilmu ini wajib. Manakala ada hari di mana kita enggan menuntut ilmu, berarti di hari itu ada kewajiban yang kita tinggalkan. Tapi Allah nggak azab kita tuh. Artinya maksudnya kita nggak ngaji, Allah nggak langsung cabut kan, matanya dicabut, telinganya udah dibisuin aja, atau telinganya dicabut aja pendengarannya, gendang telinganya tiba-tiba menjadi rusak karena dia nggak ngaji. Enggak. Saking baiknya Allah, saking sayangnya Allah, ajalim musamma, dikasih waktu tangguh supaya kita kembali berubah lebih baik, jadi hamba yang lebih baik, persiapannya lebih baik lagi untuk menuju kepulangan kepada Allah. Itu tuh Allah sayang sekali. Nggak ada yang lebih sayang sama kita kecuali Allah. Allah tuh sayang sekali sama kita, hadirin. Kita banyak dosanya, kita banyak kelirunya, Allah tetap bagi rezeki sama kita. Nggak ada kok diantara kita yang bermaksiat lalu kemudian nggak dapat rezeki, tetap dikasih rezeki. Padahal kalau Allah mau, ya Allah, itu rezeki aku yang bagi, kenapa kamu maksiat? Kalau Allah mau hentikan rezekinya, bisa bagi Allah. Tapi kan Allah tetap bagi rezeki karena Allah sayang sama kita. Allah memberi waktu tangguh supaya kita segera kembali padanya. Kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, penundaan azab adalah bagian dari kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Kita ditunda dari dibalas oleh Allah karena Allah sayang sama kita. Allah menjelaskan di ayat itu bahwa jika bukan karena keputusannya yang telah Allah tetapkan, azab itu bisa datang lebih cepat. Tapi Allah tentukan pada waktu dan masa yang Allah tetapkan, li ajalim musamma, pada masa yang Allah tetapkan, ajalnya di waktu yang Allah tentukan. Karena Allah sayang kepada hamba-hambanya, maka Allah beri kesempatan manusia untuk bertaubat. Pagi ini teman-teman, yang mungkin teman-teman nge-share lalu karena di-share, iseng-iseng lihat, kok tiba-tiba kayaknya relate. Saya kemarin tuh mau bertobat tapi saya tunda-tunda terus. Mungkin sekarang saatnya kita kembali ke Allah. Jangan lagi kita tunda-tunda karena kita nggak tahu batas ajal usia kita sampai kapan. Umur saya aja belum tentu mencapai 40. Umur kami belum tentu sampai 50. Umur kita belum tentu sampai 60. Usia dalam genggaman Allah. Tapi kita mau saat kita berpulang, kita dalam kondisi yang kita sedang baik-baik dalam iman, taat kepada Allah dalam syariat. Kita mau kita pulang dalam keadaan husnul khatimah. Dan husnul khatimah itu proses. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, man 'asya 'alaih. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, man 'asya 'alaih mata 'alaih. Barang siapa yang membangun pola hidup tertentu, dia akan diwafatkan di atas pola hidup itu yang dia bangun. Dia akan diwafatkan di atas pola hidup yang dia bangun itu. Kalau kita terbiasa untuk dekat dengan Allah, mentaati apapun yang Allah syariatkan pada kita, potensi besarnya kita akan wafat di dalam ketaatan. Begitu juga sebaliknya. Maka husnul khatimah di akhir kehidupan adalah cita-cita setiap orang. Tapi meniti jalan untuk tetap husnul khatimah di akhir kehidupan, titian jalan itu adalah pilihan. Dan pilihan itu bisa dimulai dari saat ini juga. Pas kita lagi mau berusaha lebih baik dan kita jaga konsistensinya kita dalam istiqomah menuju kebaikan, disitulah Allah bisa wafatkan kita dalam keadaan baik. Karena kita konsisten melazimkan kebaikan. Hadirin, lalu Allah membuka kesempatan bertobat, dan itulah hikmah dari ayat tersebut. Allah buka kesempatan manusia untuk bertobat. Allah memberi kesempatan dan waktu untuk memperbaiki sebelum datangnya azab. Jadi kalau ditangguhkan, ini diulur-ulur, dikasih waktu, dikasih tangguh gitu ya, kayak masa yang panjang. Kita tuh berbuat dosa, keliru, tetap Allah sayang sama kita, Allah bagi rezeki sama kita. Kalau nggak cepet-cepet kita taubat, kita sadar, hati-hati sekali. Takut-takut Allah datangkan azab yang sekonyong-konyong membuat kita tercengang, terbelalak matanya. Kan kemarin kita belajar di Quran surah
yang kemarin kita pelajari. Salah satunya kalimat yang apakah kamu afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duhaw wa hum yal'abun. Apakah kamu merasa aman dari azab Allah yang bisa saja dia datang ba'suna duhaw, waktu duha, wa hum yal'abun, ketika kalian sedang bermain. Afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Apakah kalian merasa aman juga dari azab Allah yang bisa datang wahum, dan mereka naimun, lagi ngapain? Tidur. Kalau kita nggak cepat-cepat kembali ke Allah, takut-takut nanti Allah datangkan peringatan itu membuat mata ini terbelalak. Wow, bukan takjub deh, tapi terbelalak karena tercengang. Ya Allah, datang tsunami, datang banjir, datang likuifaksi, yang tanah itu bergerak sendiri akhirnya mengubur hidup-hidup setiap apapun yang ada di atasnya, baik itu manusianya, kendaraannya, rumahnya, terkubur hidup-hidup. Wala'iyadzubillahi min dzalik. Sebelum datang peringatan, kembalilah kepada Allah. Kita harus kembali kepada Allah. Jadi ayat 130, fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbik, maka bersabarlah engkau kepada apapun yang mereka ucapkan, wasabbih bihamdi rabbik, dan bertasbihlah kepada Allah, pujilah Allah qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha, setiap sebelum terbit matahari dan sebelum matahari terbenam. Artinya kita disuruh berzikir, mengagungkan Allah, bertasbih, mensucikan nama Allah setiap saat, pagi, siang, sore, malam. Zikir terus, subhanallah, 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 wa bihamdi rabbik, dan ucap alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Bertasbihlah dan pujilah Allah, alhamdulillah. Wa min ana'il lail fasabbih wa atrafan nahar la'allaka tarda. Maka pada waktu tengah hari, maka pada waktu tengah malam bertasbihlah, dan di ujung siang bertasbihlah, la'allaka tarda, agar supaya engkau merasa tenang. Jadi kalau kita mau tenang hidupnya, ini nih jawabannya. Kalau kita mau tenang hidupnya, mau nyaman hidupnya, mau setiap episode apapun, yang pahit kah, manis kah, dan apapun episodenya, kita tetap mau punya hati yang tenang, direnungi ayat 130 Quran surah Toha. Bertasbihlah dan bertahmidlah kepada Allah, berzikir banyak-banyak kepada Allah, pagi, siang, sore, malam, di ujung malam ataupun di ujung siang, la'allaka tarda. Maka dengan banyaknya zikirmu, Allah akan buat hatimu menjadi ridha. Allah akan buat hatimu menjadi tenang. Allah akan buat hatimu menjadi tenang dan nyaman. Jadi ketenangan itu datang karena kita sering-sering zikir sama Allah. Coba deh zikir banyak-banyak, nanti tenang banget. Kita gelisah dengan zikir, tenang. Kita lagi nggak nyaman dengan banyaknya zikir, hati ini menjadi nyaman dan tentram. Banyakin zikir kalau kita mau Allah menghadirkan ketenangan itu buat kita. Pagi, siang, sore, malam. Salah satunya adalah dengan tasbih dan tahmid. Subhanallah, alhamdulillah, sebanyak-banyaknya. Diamalkan, disebarluaskan, insya Allah itu jadi jariah buat kita bersama-sama. Ayat 131. Wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bih azwajam minhum zahratal hayatid dunya. Allah berfirman di ayat 131, dan jangan engkau tunjukkan pandanganmu terus mendongak kepada yang Allah beri kenikmatan atas mereka, dan itu sebagai kehidupan, dan itu sebagai bunga kehidupan dunia, agar kami menguji mereka dengan kesenangan. Karunia Tuhanmu lebih baik dan lebih kekal jika kamu mengharapkan di sisi Allah lah segala balasan. Jadi 131 itu poin pertamanya, jangan tergoda oleh kehidupan dunia yang membuat mereka lalai.
Kalau kita tergoda, maksudnya bukan tergoda ya, kalau kita iri sama yang kaya dan kekayaannya dipakai untuk berderma, boleh atau enggak? Nabi jawab, la hasada illa fisnatain. Kita boleh nggak iri sama yang kaya lalu berderma, iri sama yang berilmu lalu mengamalkan ilmunya seraya mengajarkan pada yang lain? Boleh. Iri ternyata nggak selamanya buruk. Bahkan kata Nabi, la hasada illa fisnatain. Kamu nggak boleh iri ya kecuali fisnatain, kepada dua pihak. Siapa ya Rasulullah? Pihak yang pertama, rajulun atahu Allahu malan fasalatahu ala halakatihi fil haqq. Seseorang yang Allah berikan limpahan harta dalam hidup mereka, tapi dengan harta itu mereka pakai di jalan yang haqq, di jalan yang baik, yang benar, yang Allah ridhoi, yang Allah sukai. Kita boleh iri sama mereka. Ya Allah, kalau engkau titipkan kekayaan itu kepada kami sebagaimana engkau titipkan kekayaan kepada fulan, hamba ingin sekali ya Allah berderma sebagaimana fulan berderma ya Allah. Hamba ingin sekali ya Allah berwakaf sebagaimana fulan berwakaf. Hamba mau ya Allah dengan kelebihan harta sebagaimana fulan itu mendermakan hartanya, hamba juga mau berbuat demikian. Itu boleh iri kepada mereka. Warajulun, nomor dua, rajulun atahu Allahu ilman au hikman au hikmah. Jadi yang kedua itu rajulun atahu Allahu hikmah atau rajulun atahu Allahu ilman. Seseorang yang diberi ilmu, lalu dia dengan ilmunya mengajarkan kepada manusia, ana al-laili wa ana an-nahar. Pagi, siang, sore, malam ajarin terus sama manusia. Maka kepada yang berilmu lalu suka mengajarkan ilmunya, seraya dia juga mengamalkan tentunya, kita boleh iri sama mereka. Dan itu diperbolehkan sama Nabi SAW. Jadi, gak selamanya hadirin. Iri itu negatif, ada iri-iri positif. Iri kepada yang berharta, lalu dia dermakan, kita boleh iri sama mereka. Iri kepada yang berilmu, lalu dia mengajarkan ilmunya, seraya mengamalkannya, dan kita boleh iri kepada mereka. Maksud dari ayat ini tuh jangan tergoda dengan kehidupan duniawi, itu maksudnya adalah jangan tergoda sama mereka yang limpah dunianya tapi lalai. Makin banyak hartanya tapi kayak makin jauh aja dari Allah. Sama mereka mah nggak usah iri hadirin. Kalau sama yang kayak Utsman ibnu Affan boleh iri. Talha, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Rasul datang bertanya, wahai Abu Bakar, kamu bawa sedekah sebanyak ini, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Abu Bakar menjawab, ya Rasulullah, ku tinggalkan Allah dan Rasulnya untuk keluargaku. Allahu Akbar. Semua hartanya didermakan di jalan Allah. Kita boleh iri sama beliau. Sosok-sosok itulah sosok-sosok inspiratif buat kita. Sosok-sosok teladan. Terus Allah berfirman lagi di dalam ayat 131, linaftinahum fi, sebenarnya kami uji mereka. Jadi kita yang dilebihkan harta itu ujian, dilebihkan ilmu itu ujian, dilebihkan pangkat itu ujian, dilebihkan jabatan itu ujian, semuanya lagi diuji. Wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Tapi rezeki di sisi Allah itulah yang lebih baik dan itulah yang lebih kekal. Cari Allahnya, karena yang di sisi Allah lebih baik dan lebih kekal. 132, wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan anak-anakmu, keluarga-keluargamu, pasangan-pasanganmu untuk menunaikan salat, wastabir 'alaiha, dan sabar ngajak salat. Perintahkan keluarga kita untuk salat. Ajak keluarga kita untuk sholat, ajak anak-anak kita untuk sholat, ajak pasangan untuk sholat. Kalau mereka belum mau sholat, terus aja ajak. Sambil terus-terus kita doakan, semoga Allah mengubah hatinya dan dia menjadi hamba yang mau kembali kepada Allah. Karena perintah mengajak sholat itu bersamaan, kalimat sesudahnya adalah wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Ajak keluargamu untuk sholat ya. Terus kalimat berikutnya, dan sabar dalam mengajak mereka untuk sholat. Wastabir 'alaiha, dan kamu harus banyak-banyak sabarnya ya. Ngajak pasangan sholat, anak-anak sholat, ngajak keluarga supaya yang mendirikan sholat, itu harus banyak stok sabarnya.
Karena kalau nggak banyak, nanti kita mutung. Ah udahlah terserah. Jangan terserah. Apalagi kita sebagai kepala rumah tangga ini tanggung jawab kita karena kita kepala rumah tangga. Kalau kepalanya baik, kepala rumah tangganya baik, sebagai suami baik, sebagai ayah di keluarga itu baik dengan mencontohkan sholat, anak-anaknya ikut sholat. Seorang anak kecil fitrahnya itu mengikuti orang tuanya. Orang tuanya memakai baju koko, pakaian muslim, lalu dia mau keluar rumahnya, anak tuh refleks bertanya, ayah mau kemana? Mau sholat nak? Aku ikut. Itu refleks dari seorang anak tuh. Ikut ayah, ikut abah, dia pasti ikut. Makanya sebagai kepala rumah tangga kitanya harus nyontohin juga. Kita sholat. Wa'mur ahlaka bis sholah. Merintahkan keluarga untuk sholat itu harus dimulai dari kitanya dulu. Mentaati perintah Allah, yaitu kitanya dulu sholat. Istri kita nanti juga melihat kita sebagai pasangannya. Karena pasanganmu cerminan dirimu, juga pasanganmu pelengkap dirimu. Jadi kalau kitanya sholat, pasangan kitanya sholat, insya Allah. Kalau kitanya mencontohkan yang baik, pasangan kita akan ikut. Dia kan cermin, bayangan kita. Karena pasangan itu kan memang untuk saling support, menua bersama, bahagia sampai syurga. Bukan cuma di dunia kan, kita mau berpasangan sampai syurga nanti. Makanya ajak keluarga untuk sholat. Dan kalau mereka tetap belum mau, punya stok sabar yang banyak. Harus punya stok sabar yang banyak. Wastabir alaiha, sabar. Belum mau Ustaz, sabar lagi, sabar terus, sabar lagi, sabar terus, sabar aja. Jangan lupa banyak-banyak doa. Minta kepada Allah Azza wa Jal, Allah bisa mengubah segala-galanya. Termasuk keluarga kita yang belum sholat, pasangan kita yang belum mau sholat, Allah bisa mengubahnya untuk jadi hamba yang menunaikan sholat. Jangan tinggalkan sholat. Ini ayat berapa? 132, kalimat berikutnya. La nas'aluka rizqa. Kami itu gak minta rezeki dari kamu. Nahnu narzukuk. Bahkan yang ngasih rezeki siapa? Allah. Jadi Allah tuh gak minta rezeki dari kita. Kita yang dibagi rezeki sama Allah. Wal aqibatu littaqwa. Dan akibat yang baik itu hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Happy ending itu cuma orang-orang yang bertakwa. Ayat 133, dan mereka berkata, mengapa dia tidak membawa tanda bukti kepada kami dari Allah? Bukankah telah datang kepada mereka bukti yang nyata sebagaimana yang tersebut di dalam kitab-kitab terdahulu? Ini jelas ya hadirin. 134, dan kalau mereka kami binasakan dengan satu siksaan sebelumnya, Al-Quran itu diturunkan, tentulah mereka berkata, ya Allah, mengapa tidak engkau utus seorang Rasul kepada kami sehingga kami mengikuti ayat-ayatmu? Padahal mereka hanya lip service. Ini loh bahayanya, orang yang cuma lip service doang, padahal mereka udah dikasih Nabi, Rasul, pemberi peringatan, ada orang yang memberi daily reminder, ada seorang da'i yang berdakwah, tapi mereka tetap aja bilangnya kayak gitu. Mereka bilang apa? Kenapa nggak diutus Nabi? Kenapa nggak diutus Rasul? Kenapa nggak begini? Kenapa nggak begitu? Mereka tuh bilang kayak gitu loh hadirin. Coba bayangin. Saking jauhnya mereka dari petunjuk. Terakhir, katakan wahai Muhammad, masing-masing kita menanti, maka nantilah olehmu, dan kelak kamu akan mengetahui siapa yang menempuh jalan yang lurus dan siapa yang dapat petunjuk. Cepat atau lambat, kita akan tahu siapa yang jujur dan tulus, dan siapa yang benar-benar hanya lip service, berbohong dengan lisan-lisan mereka. Cepat atau lambat, kita akan benar-benar tahu siapa-siapa yang menempuh jalan yang Allah suka, jalan yang Allah ridhoi, dan sesiapa-sesiapa yang memilih untuk berputar, berbalik arah kepada jalan yang gak Allah ridhoi. Sama, cepat atau lambat, waktu yang menjawab semuanya. Mana yang tulus, mana yang modus, waktu yang jawab. Mana yang sungguh-sungguh beriman, mana yang sejatinya imannya itu hanya sebagai kamuflase, topeng. Waktu akan menjawab. Dan hari di mana menjawab itu semua adalah hari akhirat. Semuanya terbongkar. Nggak ada lagi topeng-topeng, nggak ada lagi casing-casing, nggak ada lagi kamuflase, nggak ada yang lagi tutup-tutupi, nggak ada yang lagi yang disembunyikan. Semuanya Allah akan tampakkan. Allah pasti tampilkan. Hadirin,
Mari bersiap untuk hari yang jelas pasti datangnya. Boleh di Mas Herman, mohon maaf, boleh di slide yang TikTok. Mohon maaf ya Mas, kalau ada slide-nya. Belum. Jazakumullah khairan jazaa. Dan hadirin, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita, Allah menjadikan juga keluarga kita sebagai keluarga yang melaksanakan sholat, dan kita diberi karunia agar kita senantiasa mudah menunaikan sholat, memakmurkan tempat sholatnya. Jadi bukan cuma sekedar sholat, tapi kita juga memakmurkan masjid sebagai tempat sholatnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak sahabat TikTok, YouTube, Instagram sudah berkenan meluangkan waktu untuk kita tadabbur Quran, belajar bersama di pagi ini. Semoga Allah mengganti dengan surga firdaus tanpa hisab. Terima kasih juga hadirin sudah membersami bangun masjid, bangun penghafal Quran yang ada di barat masjid, membebaskan tanah dan semua kebaikan yang gak mungkin bisa kami sebut satu persatu. Semoga Allah menggantinya dengan rezeki yang makin berlimpah, keluarga sakinah mawaddah rahmah, putra-putri anak keturunan yang bertambah, salih-salihah sampai kiamat nanti, dan semoga kita mendapatkan jariah sampai hari kiamat kelak. Dan hadirin, sangat-sangat terbuka kebaikan peluang jariah untuk kita luaskan. Ada peluang jariah pembebasan lahan untuk lahan-lahan perluasan Masjid Muhammad Al-Fatih yang bisa berfungsi untuk berbagai macam kebaikan. Hadirin, kalau ada yang mau ikut andil silakan bisa langsung ke rekening bank muamalat 509001966. Namanya 3 kali atas nama Sekolah Hafiz Quran Masjid Muhammad Al-Fatih. Kami ulang, 509001966 atas nama Sekolah Hafiz Quran Masjid Muhammad Al-Fatih. Dan alhamdulillah, dengan pertolongan Allah sudah selesai pembangunan asrama penghafal Quran yang ada di barat masjid per 24 Mei kemarin, 24 September kemarin, hari Selasa, 2 hari yang lalu. Sekarang tanggal 26 ya, kemarin sudah selesai 24 Mei dengan pertolongan Allah. Semoga itu menjadi jariah sampai hari kiamat kelak. Dan semoga Allah pilih harta kita, Allah pilih tenaga kita, ilmu kita, dan semua hal kita dedikasikan untuk Allah, dan ini menjadi pemberat amal timbangan kebaikan di hari kiamat kelak. Kami titip, kalaulah kami berpulang duluan, kami titip tetap makmurkan rumah-rumahnya Allah dimanapun kita berada. Tetap ayo kita ikhtiarkan menuju kebaikan, walaupun sebagian di antara kita mungkin sudah tiada dan sudah berpulang. Dan insya Allah hari demi hari ini adalah proses kita untuk berbekal dengan bekal terbaik kita menuju kepulangan yang pasti tibanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Silakan sebarluaskan juga kepada sesamanya. Dan terakhir sekali, Yuk kita join live streaming rutin setiap pagi jam 5 pagi sampai jam 6 pagi waktu Indonesia bagian Barat di Masjid Muhammad Al-Fatih. Kita akan belajar Al-Quran, tadabbur Al-Quran, zikir pagi petang. Kita juga akan bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW. Nanti di dalamnya ada ilmu yang kita kaji, amalan-amalan harian rutin yang mungkin bisa kita amalkan. Dan jangan lupa teman-teman yang ikut live juga bisa menyebarluaskan live ini kepada 10 orang, 30 orang, 100 orang, sebanyak-banyaknya. Karena kata Nabi, siapa yang meluaskan kebaikan, dia panen pahalanya. Siapa yang nge-share kebaikan, dia juga panen pahalanya. Karena Nabi pernah bilang, mandalla alal khair kafaili. Yuk join live jam 5 sampai jam 6 pagi selalu setiap hari di Masjid Muhammad Al-Fatih, Wonolelo, Wonosobo, Jawa Tengah, Indonesia. Barakallahu fikum. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis dan doa sapu jagat. Al-Baqarah 201. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, mudahkan segala urusan kami. Pertemukan kami dengan pihak-pihak yang baik, yang tulus, yang ikhlas. Pertemukan kami dengan pihak-pihak yang senantiasa memuliakan dalam kebaikan, yang senantiasa berlomba dalam kebaikan. Jauhkan kami dari orang-orang yang khianat, tidak amanah, yang zalim, orang-orang yang culas. Jauhkan kami dari pihak-pihak yang berusaha untuk membuat kami menjauh darimu ya Allah. Buat kami dekat denganmu selalu ya Allah. Buat kami selalu dekat dengan sunnah nabimu selalu ya Allah. Dan jadikan kami istiqomah, keluarga kami sakinah mawaddah rahmah. Akhir hayat kami wafat di tanah suci Mekah Madinah. Wafatkan kami ya Rabb husnul khatimah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.